Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Nah, adik-adik, saat ini kita akan segera memulaikan ibadah sekolah minggu. Pada pagi hari ini kita sudah diberkati Tuhan, sudah diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Untuk itu kita bersama-sama dengan kerinduan datang ke hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan, dan belajar lagi akan cerita firman Tuhan. Nah, saat ini kita bersiap, mari kita memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita akan meminta tuntunan dari Tuhan. Untuk itu, kita persiapkan hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji, memuliakan, dan belajar lagi akan cerita firman Tuhan. Untuk itu Bapa, sertailah hati kami, persiapkan kami Tuhan dengan sukacita, sertailah Enci yang akan menceritakan firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu dapat menjadi pedoman, menjadi rema bagi kehidupan kami anak-anak hingga dewasa nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Pembacaan ini berjudul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Itulah adik-adik pembacaan kita pada hari ini.
Dan saat ini adik-adik Enci mau tanya, dari adik-adik siapa yang sudah pernah pergi ke pantai? Nah, pasti ada yang sudah pernah pergi ke pantai, ada yang belum, dan ada juga yang mungkin sudah berencana untuk pergi ke pantai bersama dengan keluarga, mama papa, kakak adik. Tapi tiba-tiba kita saat ini tidak bisa untuk kemana-mana, karena saat ini kita sedang menghadapi virus yang membuat kita tidak bisa untuk beraktivitas yang lebih. Nah adik-adik, saat ini Enci punya satu cerita tentang Tuhan Yesus yang bersama dengan murid-muridnya. Nah, pada saat itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk segera menyeberang. Lalu salah satu murid-muridnya memanggil teman-temannya untuk segera naik ke perahu. Katanya, ayo cepat kita segera naik ke perahu, karena kita akan segera menyeberang. Salah satu muridnya berkata, "Hei, di mana guru kita?" Tanya para murid. "Tadi guru mengatakan kepada saya bahwa kita duluan saja, nanti guru menyusul. Tadi saya lihat guru sedang melayani orang banyak. Ia meminta mereka segera pulang ke rumah karena hari sudah gelap." Nah, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Karena pada saat itu Tuhan Yesus membutuhkan waktu untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Allah secara pribadi, secara sendiri adik-adik. Jadi Tuhan Yesus bisa menyampaikan doanya tidak didengar oleh orang lain. Jadi Tuhan Yesus hanya ingin berdoa sendiri. Dan ketika hari sudah mulai malam, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena ada angin sakal. Adik-adik tahu apa itu angin sakal? Angin sakal itu sama dengan lagu yang sering kita nyanyikan di sekolah minggu, yaitu angin yang ribut, ombak yang besar. Nah, itu yang dialami murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Jadi pada saat itu mereka sudah mulai merasa ketakutan, merasa ragu karena beberapa jam yang mereka alami di atas sungai itu, di mana mereka terombang-ambingkan dengan angin dan gelombang-gelombang seperti yang kita seringkali lihat kalau di pantai-pantai. Seringkali adik pergi ke pantai-pantai, di situ ada gelombang-gelombang air yang cukup tinggi, ada yang rendah. Tapi pada saat itu adik-adik yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengalami gelombang yang besar. Jadi mereka merasa kapal mereka akan segera jatuh adik-adik. Mereka akan segera tenggelam pada saat itu. Nah adik-adik, pada saat itu mereka sudah mulai ketakutan, mereka ragu, mereka sudah tidak tahu berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba adik-adik, tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui, tanpa mereka melihat dengan jelas, ada sebuah sosok datang tanpa menggunakan perahu adik-adik. Lalu kira-kira apa yang dia digunakan? Orang ini menggunakan apa adik-adik? Nah ternyata sosok ini datang, dia melewati sungai itu Tuhan adik-adik dengan cara berjalan di atas air. Itu adalah salah satu hal yang membuat murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi tercengang dan tiba-tiba mereka ketakutan adik-adik. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka berpikir itu adalah hantu. Sampai mereka berteriak, "Ih, hantu!" begitu. Siapa yang tidak takut tuh adik-adik? Waktu pas mereka merasakan, ada gelombang yang besar, angin yang hampir merubuhkan kapal mereka, menjatuhkan mereka dari kapal, mereka hampir tenggelam. Dengan ketakutan ketika itu tiba-tiba datang sosok Tuhan, sosok yang tidak mereka ketahui. Dan ternyata sosok ini adalah siapa adik-adik? Nah, seperti yang di dalam pembacaan kita tadi, sosok ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berjalan di atas air adik-adik. Dan pada saat itu ketika Tuhan Yesus mendekat kepada murid-muridnya, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, pada saat Yesus berkata demikian, lalu salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Petrus adik-adik berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi pada saat itu adik-adik, Petrus ingin mencoba seperti Yesus. Petrus ingin berjalan di atas air.
Siapa di antara kita di sini adik-adik yang bisa berjalan di atas air? Pasti kita tenggelam kan? Biar orang tua kita atau kita sendiri mencoba untuk berjalan di atas air, atau adik-adik bisa mencobanya di rumah, meletakkan sebuah baskom atau loyang yang ditaruh diisi air. Terus adik-adik mengambil benda yang ringan dan benda yang berat. Di situ adik-adik bisa mencoba melihat apakah benda yang berat itu dia akan tetap mengapung atau akan tenggelam. Nah, pada saat itu mungkin dalam pikiran Petrus seperti itu. Dia ingin mencoba kenapa Tuhan Yesus pada saat itu bisa adik-adik berjalan di atas air. Nah, saat itu Petrus pun diajak Tuhan Yesus. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, adik-adik. Jadi pada saat itu Petrus sudah berjalan di atas air, adik-adik. Nah, tetapi ketika dirasanya ada tiupan angin pada saat itu, Petrus mulai takut, dia mulai ragu, adik-adik. Dan tiba-tiba Petrus pun berteriak. Dia takut karena dia sudah mulai tenggelam dan dia berteriak kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, segera Yesus mengulurkan tangannya dan pada saat itu memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, "Kenapa kau bimbang? Kenapa kamu ragu?" Kalau orang yang tidak ragu, adik-adik, pasti orang akan berjalan dengan kebenaran. Orang berjalan dengan dalam terang Tuhan. Tuhan akan terus menyertai kita, Tuhan akan terus membimbing kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lewati sehari-hari, adik-adik, mungkin kita mengalami masalah di sekolah, mungkin kita tidak bisa belajar dengan baik, mungkin pada saat ini karena orang sedang menghadapi ini masa-masa pandemi, di mana orang di mana-mana ada virus COVID-19 ini, virus corona, adik-adik. Jadi orang tidak bisa beraktivitas yang lebih. Orang mau keluar aja mesti pakai masker, orang mesti jaga jarak. Itu sudah menghambat orang kegiatan sehari-hari. Itu adik-adik. Jadi pada saat ini bagaimana Tuhan memberikan orang kekuatan? Orang mesti percaya Tuhan dengan berpegang teguh. Orang mesti yakin kalau orang hidup dengan Tuhan, Tuhan pasti sertai orang kehidupan, adik-adik. Jadi jangan pernah ragu. Dan saat itu Tuhan Yesus dan Petrus pun kembali naik ke perahu dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Kata mereka, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Karena apa? Karena pada saat itu Tuhan Yesus sudah menyatakan kuasanya. Kan adik-adik, pada saat itu siapa yang bisa berjalan di atas air? Petrus saja bisa berjalan di atas air, tapi karena dia ragu, dia tidak yakin dengan dirinya, dia tidak yakin dengan Tuhan yang ada di depannya, akhirnya dia tenggelam. Jadi pada saat ini adik-adik, yang harus kita lakukan berarti kita harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menolong dan Tuhan adalah juru selamat kita, adik-adik. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini, dan kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan, menjadi pedoman, dan menjadi bimbingan kepada adik-adik untuk dapat bertumbuh dan terus menjadi anak terang Tuhan. Amin. Dan sekarang kita akan membacakan ayat hafalan, dan ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 27. Ya, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan, juga kita pelajari tadi. Saat ini sambil kita menjalankan persembahan, adik-adik, kita akan menyanyi bersama-sama. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, sekarang kita datang pada doa penutup. Mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami lagi boleh beribadah kepadamu, kami lagi boleh belajar firman. Biarlah firman yang telah kami baca tadi Tuhan, itu boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan tadi itu Tuhan, boleh dapat dipakai guna hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan akan adik-adik yang berada di jemaat Gemim Zaitun. Biarlah Tuhan kiranya memberkati akan adik-adik ini, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan kiranya membimbing akan mereka, tuntun akan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah anak-anak ini Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa akan guru-guru sekolah minggu yang berada di jemaat Gemim Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Biarlah Tuhan kiranya memberkati akan guru-guru sekolah minggu. Berikanlah mereka selalu kekuatan dan kesehatan. Berkati akan tugas dan kepelayanan mereka. Biarlah Tuhan kiranya juga memberikan hikmat kepada mereka, agar supaya Tuhan mereka Tuhan boleh memimpin akan anak-anak ini, mengajar akan anak-anak ini Tuhan di jalan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan kiranya memberkati akan guru-guru sekolah minggu beserta dengan keluarga mereka. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa akan orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Berkati akan orang tua mereka Tuhan. Apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka Tuhan kiranya berkati. Berkati akan tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kiranya menyertai akan kehidupan dari orang tua anak-anak sekolah minggu ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami, ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami akan berdoa Bapa kami, dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, saat ini ibadah kita sudah selesai, ya kan Cijain? Iya, Ci. Ya, puji Tuhan, ibadah kita bisa berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan, adik-adik bisa diberikan kekuatan, kerinduan untuk kita bersama-sama ibadah lagi. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk ibadah-ibadah minggu-minggu yang akan datang. Adik-adik harus tetap semangat, harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu diterangi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.